Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda mendengar audiobook pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ricky Mulyana. Saya akan membacakan sebuah buku karya dari Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang berjudul Healing Movement. Semoga buku ini menjadi berkat buat yang mendengarkannya dan dapat membantu bagi mereka yang sibuk atau mungkin tidak bisa membaca. Terjadinya healing movement. Pada tahun 2002, salah seorang pendoa syafaat gereja kami saat mendapatkan penglihatan mengatakan bahwa dalam penglihatan itu saya memakai jas di sebuah stasiun. Dan ada kata-kata change destination. Ketika dia menyampaikannya, saya tahu bahwa akan ada suatu perubahan dalam pelayanan saya. Penglihatan bahwa saya memakai jas berarti saya sedang bertugas. Kemudian Tuhan menyatakan kepada saya pelayanan yang selama ini saya banggakan. Justru Tuhan katakan, kamu selama ini sombong, arogan. Saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Apa yang harus saya perbuat? Tuhan meminta saya melakukan dua hal. Pertama, menurunkan nama gereja yang saya banggakan waktu itu. Kedua, meminta maaf kepada hamba-hamba Tuhan. Dan saya melakukan dua-duanya. Inilah perkataan saya di mana-mana dan kepada semua rekan hamba Tuhan, baik sama maupun berbeda denominasi. Hal yang saya lakukan adalah saya meminta ampun kepada Tuhan. Baru kemudian juga meminta maaf kepada gereja-gereja, denominasi, dan jemaat lain. Dengan segenap hati, saya meminta ampun untuk kesombongan saya selama ini. Apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba roh rekonsiliasi turun di Indonesia. Hamba-hamba Tuhan saling rekonsiliasi. Di tengah peristiwa tersebut, Tuhan berbicara kepada kami bahwa Indonesia akan mengalami transformasi. Hamba-hamba Tuhan bersatu dan saling bergandengan tangan, mengadakan National Prayer Conference pada tahun 2003. Setelah itu ratusan jaringan doa di kota-kota bertambah, menara-menara doa dibangun sehingga banyak orang berdoa untuk Indonesia. Lalu apa yang terjadi? Kami terkejut dengan peristiwa 26 Desember 2004. Tepat sehari setelah perayaan Natal. Orang-orang di luar Tuhan mengalami ketakutan luar biasa. Tiba-tiba saja tsunami dahsyat melanda Aceh. Lalu memasuki tahun baru. Tepat sehari usai Paskah 2005. Gempa melanda Nias. Orang mulai mereka-reka. Apa yang akan terjadi setelah hari kenaikan Tuhan Yesus dalam tahun itu? Memang tidak terjadi apa-apa. Indonesia mulai tenang. 2 hari setelah perayaan Paskah. Tahun 2006. Pukul 5.50 pagi, gempa menggoncang Yogyakarta, terutama Bantul dan Klaten di Jawa Tengah. Gempa itu bergerak seperti gelombang laut. Setelah gempa melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah, bencana alam dan penyakit yang aneh-aneh datang silih berganti. Orang-orang miskin bertambah banyak. Terus terang, pada waktu itu kami berteriak, Tuhan, kami mendoakan transformasi. Tetapi kenapa yang terjadi seperti ini? Namun di balik semua itu kami melihat banyak orang bertobat. Akhirnya orang-orang kembali bertanya-tanya, apa yang akan terjadi setelah hari pencurahan Roh Kudus? Tuhan memberi saya firman tentang sesuatu yang akan terjadi selanjutnya. Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dan sekarang sudah tumbuh. Juga dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita melihat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara, ini berarti mujizat. Saat Roh Kudus tercurah, Tuhan sendiri berfirman,
Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Apakah mujizat maksud Tuhan itu sesuatu yang menakutkan? Bukankah hal-hal itu terjadi di Indonesia dan Timur Tengah? Orang mereka-reka. Dan apa sekarang ini? Satu hal yang saya tahu bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membuat mujizat di langit dan bumi. Karena Dia mencurahkan Roh Kudus ke Indonesia dan di muka bumi ini. Seorang hamba Tuhan bernama Dennis Kramer menulis sebuah artikel. Ia menulis bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus seperti pada hari-hari Pentakosta zaman Perjanjian Baru, di mana hal itu akan membawa terjadinya mujizat. Lalu Tuhan bersabda, akan ada pencurahan mujizat yang belum pernah terjadi di seluruh dunia. Badai mujizat supranatural dan ajaib akan menghantam bumi. Semua bangsa akan tahu bahwa akulah Tuhan. Saya melihat sesuatu yang luar biasa terjadi saat pencurahan Roh Kudus. Ada mujizat terjadi. Mujizat terjadi bisa menakutkan, tetapi bisa juga tidak mengerikan. Namun hanya kita anak-anak Tuhan yang tahu hal itu. Satu hal yang bisa kita tangkap adalah hari-hari ini Tuhan mencurahkan Roh-Nya. Saat Roh Kudus tercurah, banyak orang akan berseru dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong! Tuhan Yesus, tolong! Saat itulah Tuhan akan menyelamatkan mereka. Seorang hamba Tuhan berkata, Indonesia adalah Galilea. Kita tahu bahwa Yesus tinggal di Nazaret. Akan tetapi 80% mujizat Yesus terjadi di Galilea. Hamba Tuhan tadi ingin mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami banyak mujizat seperti yang terjadi di Galilea. Pada April 2006, saya diundang ke perayaan Azusa Street atau Jalan Azusa yang ke-100 tahun di Los Angeles, Amerika Serikat. Di situ saat kami mengunjungi rumah William Seymour, pencetus kegerakan Azusa Street, saya merasakan Tuhan mengurapi saya. Tuhan berkata, ini adalah pengurapan mujizat. Saya percaya dan berkata, tahun 2006 adalah tahun mujizat. Tahun 2006 adalah tahun mujizat. Selanjutnya, pada 4 Juni 2006, seluruh dunia memperingati hari pencurahan Roh Kudus dan diadakan serentak di seluruh dunia dengan acara Global Day of Prayer. Saya teringat ketika itu seorang nabi Tuhan, Rev. Dr. Chuck Spears, datang ke Jakarta. Saat itu beliau berkhotbah di gereja kami dan membuatkan sesuatu kepada saya. Saya diminta untuk naik ke atas mimbar dan dia membawa sebuah lukisan anak kunci. Lalu dia menyerahkan lukisan anak kunci itu kepada saya. Saat itu dia berbicara, Tuhan berkata, Anda sedang memegang kunci penuaian untuk bangsa ini. Penuaian akan datang melalui healing movement dengan cara yang baru. Tuhan memberi pengertian kepada saya. Kata Tuhan, aku memberikan pengurapan kepadamu pada perayaan 100 tahun Azusa Street. Hasilnya luar biasa seperti ini. Sekarang aku mengurapimu lebih lagi di tanah perjanjian. Nanti kamu akan melihat healing movement terjadi lebih luar biasa. Saya percaya dan berkata, terjadinya healing movement. Tahun 2006 adalah tahun kesembuhan. Tahun 2006 adalah tahun mujizat, tahun kesembuhan. Saya mengajak setiap jemaat untuk memperkatakan hal ini. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Kemudian saya teringat anak-anak kami di Bandung bertanya, Pak, mengapa kita tidak merespon janji Tuhan dengan mengadakan KKR, Healing Movement? Saya menyetujuinya dan saya tetapkan pada 8 Agustus 2006. Saya teringat saat di Bandung untuk pertama kalinya saya datang dan masuk ke gedung terbesar di Bandung, yaitu di sebuah bekas hanggar pesawat IPTN Bandung. KKR dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya masuk pukul 17:50. Saya melihat begitu banyak orang. Panitia berkata, Pak, ini yang di depan ribuan orang. Ini orang sakit semua. Wah, saya kaget. Saya kemudian duduk. Saya lihat dan berpikir, aduh, kursi roda. Bahkan ada ranjang dari rumah sakit. Saya deg-degan. Saya bertanya kepadanya, Tuhan mau berbuat apa malam ini? Namun tidak ada jawaban. Saat itu saya akan memulai berkhotbah. Tetapi ini pengalaman pertama dalam hidup saya. Jadi saya tidak bisa berkhotbah. Semalam sebelumnya, saya hanya mendengar suara, Bartimeus, Bartimeus,
Dan sore itu, kembali suara itu tadi terdengar. Kemudian saya mencoba bersaksi tentang Bartimeus. Saya bisa berkhotbah hanya 5 menit. Selesai. Setelah itu apa yang terjadi? Kami memuji dan menyembah Tuhan. Tidak lama kemudian Tuhan berbisik. Sekarang kamu doakan yang sakit. Saya menyuruh mereka maju ke depan. Tetapi tidak bisa semua karena tempat terlalu sempit. Saya mengajak hamba-hamba Tuhan berdoa dan mendoakan mereka. Belum lama mendoakan, tiba-tiba Tuhan berbicara. Sekarang yang sembuh, suruh naik ke atas mimbar untuk bersaksi. Wah, saya tidak berani. Saya bertanya, Tuhan, kalau tidak ada yang sembuh bagaimana? Saya tawar-menawar dengannya. Tuhan, kalau boleh, kalau ada 3 orang saja yang sembuh malam ini, dan mereka bersaksi, pasti menjadi berkat bagi orang lain. Ternyata pemikiran saya tidak serupa dengan rancangan Tuhan. Saya melihat dengan mata sendiri, dia menyembuhkan orang-orang sakit. Orang yang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan, orang yang tuli mendengar, penyakit kanker dan tumor hilang seketika. Jumlah orang yang sembuh banyak sekali. Sejak malam itu Tuhan menyuruh saya pergi ke kota-kota, di tempat-tempat yang Dia tentukan. Sampai hari ini saya sudah mengadakan KKR di lebih dari 100 tempat di seluruh Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Mujizat yang saya lihat di Bandung, juga saya lihat di 99 tempat lain. Saat itu adalah tahun mujizat dan kesembuhan. Hari-hari ini, begitu banyak orang memerlukan mujizat dan kesembuhan. Saya ingin berkata kepada Anda, saat ini tahun mujizat dan kesembuhan. Hal ini sesuai dengan Hosea 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ini yang sedang terjadi di Indonesia. Kata-kata kuncinya adalah, mari kita berbalik kepada Tuhan. Mulai Agustus 2006, di Bandung, Tuhan memberikan nama kepada pelayanan kami, yaitu Healing Movement Ministry. Tuhan juga memberikan stream-stream, atau aliran-aliran, atau gerakan-gerakan dalam pelayanan kami dengan luar biasa. Healing Movement Ministry memiliki stream-stream. Yang pertama, Healing Movement Crusade. Gerakan sudah dilakukan di lebih dari 100 tempat. Puji Tuhan. Mayoritas acara diadakan di lapangan terbuka, dan pemerintah daerah dari gereja-gereja setempat mendukung acara ini. Yang kedua, Healing Movement Camp. Kami melihat Tuhan memulihkan keluarga-keluarga. Tidak hanya pemulihan secara mental dan jiwa, tetapi juga kesembuhan secara fisik dan ekonomi. Yang ketiga, Healing Movement Concert. Kami menyelenggarakan konser-konser musik, pujian, penyembahan, dan doa bersama yang mendatangkan hadirat Tuhan, sehingga mujizat kesembuhan terjadi. Yang keempat, Healing Movement for the Poor. Gerakan kasih dan sosial ini melalui Yayasan Kasih Peduli Masyarakat Indonesia. Yang kelima, Healing Movement Center. Melalui nabi-nabinya, Tuhan memberitahu bahwa Sentul City Convention Center adalah House of Prayer for All Nations, rumah doa bagi semua bangsa. Tempat ini berpengaruh terhadap transformasi Indonesia dan bangsa-bangsa. Dan yang keenam, Healing Movement Media. Mujizat kesembuhan bergelombang melalui radio dan televisi. Healing Movement mengudara di RPK 96,35 frekuensi M. Setiap Senin pukul 23 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Dan radio Heartline 100,6 FM. Setiap Jumat pukul 23 sampai pukul 1. Lalu dengan siaran pada TV Indovision Channel 69. Setiap Rabu pukul 21.30. Dan Kamis pukul 7. Serta melalui situs www.hmministry.com. Hari-hari ini kita berada dalam suatu gelombang kesembuhan. Saya tahu ini adalah gelombang Tuhan. Lalu kita sebaliknya, memberikan segala penghormatan semata-mata kepada Tuhan agar gelombang ini bisa bertahan lama. Dia berfirman, jangan mencuri kemuliaanku, jangan mengambil keuntungan pribadi dari pelayanan ini. Kalau kami melihat perjalanan iman kita, Tuhan mulai menggenapi pemulihan Pondok Daud. Pondok Daud adalah doa, pujian, dan penyembahan. Puji Tuhan, kami sedang terus melakukan pemulihan Pondok Daud ini. Pondok Daud juga berupa unity atau kesatuan yang kita lakukan dengan pengertian Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang membawa kita dalam proses ini. Kita diminta untuk sering berada di dalam hadirat Tuhan. Siang dan malam intim dengan Tuhan. Apa maksud Tuhan menyuruh kita merestorasi Pondok Daud?
Jawabannya Kisah Para Rasul 15 ayat 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Tuhan berkata, apa yang kamu lihat sampai hari ini, permulaannya saja. Kamu akan melihat hal-hal yang lebih dahsyat lagi kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini persis seperti lagu yang Tuhan berikan kepada saya. Bila ku melihat apa yang kau buat di jalan hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikanmu Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu. Apakah kita rindu melihat kesembuhan melalui healing movement? Tuhan akan menyembuhkan dan memakai hidup kita. Saat kita menumpangkan tangan atas orang sakit, ia akan sembuh. Bukan hanya kesembuhan fisik, melainkan juga jiwa, ekonomi, hubungan antar keluarga dan sesama. Terutama kesembuhan hubungan Anda dengan Tuhan. Sebab mujizat terbesar adalah keselamatan kekal jiwa Anda ke surga. Doa kesembuhan, healing movement, gelombang kesembuhan. Saya percaya saat Anda menerima dan membaca buku ini, pengalaman puluhan ribu orang di lebih dari 100 kota dalam healing movement crusade akan Anda alami. Sekarang saya ingin mengajak Anda berdoa dimanapun Anda berada. Ucapkan dalam hati atau dengan perlahan dan ikutilah doa saya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya minta ampun untuk segala dosa dan kesalahan saya. Ampunilah saya Tuhan, ampuni saya. Saya percaya korbanmu di kayu salib. Engkau mati dengan penderitaan besar buat saya. Dan oleh bilur-bilurmu saya sembuh. Tuhan, saya percaya Engkau. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah dalam hati saya, Yesus. Sekarang, ya Tuhan, sembuhkan saya. Sembuhkan saya. Sekarang Anda katakan sendiri kepada Tuhan Yesus. Katakan yang menjadi keperluan hidup Anda. Tuhan Yesus bertanya kepada Anda saat ini. Apa yang kamu mau? Aku lakukan bagimu. Katakan sendiri. Baik dalam hati maupun secara langsung. Dan saat ini seperti refrain pujian ini. Di hadirat Tuhan melawat Anda. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus sekarang datang kepada Anda untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan apa yang menjadi keperluan Anda saat ini. Biarlah dengan iman Anda berani mengatakan seperti ini. Ya Tuhan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang terkena kanker, tumor, sembuh. Stroke sembuh, asma, sakit jantung, paru-paru, penyakit-penyakit lainnya, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Jika jiwa dan mental Anda sakit atau mengalami tekanan berat, kebingungan dan ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa, sekarang naikkan doa. Dan sembah Tuhan dengan iman. Mulai katakan, Tuhan, Engkau sedang mencurahkan damai sejahtera, kasih dan pertolongan-Mu kepadaku. Tuhan, terima kasih. Kesembuhan sudah terjadi saat ini dalam nama Yesus. Jika hubungan suami istri atau hubungan orang tua anak dalam hidup Anda sedang sakit, mulailah berdoa dengan iman. Katakan, pencuri atau si iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Engkau datang, Tuhan, supaya anak-anak mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan berkat, damai sejahtera dalam keluarga. Hubungan suami istri yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Hubungan orang tua dan anak yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Jika ekonomi dan keuangan Anda sedang sakit, mulailah berdoa dan berkata, Bapa, saat ini Engkau sedang mencurahkan berkat-Mu yang berkelimpahan kepada anak-anak-Mu. Biarlah ekonomi dan keuangan kami sembuh dalam nama Yesus. Kami diberkati. Kami berkecukupan, malah berkelimpahan dalam segala hal. Selanjutnya, sementara Anda terus membaca buku ini, ucapkanlah syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kasih-Mu bagi kami. Kami rasakan saat ini. Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Ini tahun mujizat dan kesembuhan.
Biarlah kami anak-anak-Mu mengalaminya. Jadilah seperti iman percaya kami. Mari kita menyanyikan pujian ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Matius 15 ayat 28 mencatat. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Rekaman khotbah asli Healing Movement Crusade perdana di Bandung, 8 Agustus 2006. Selama 5 menit tetapi banyak terjadi mujizat Tuhan. Ketika keluar dari kota Jericho, Tuhan Yesus bersama-sama dan berbondong-bondong dengan muridnya. Dan banyak orang, tiba-tiba ada orang pengemis buta bernama Bartimeus. Ketika mendengar suara orang-orang ramai, ia bertanya, "Siapa itu yang lewat? Siapa itu yang lewat?" Orang di sebelahnya berkata, "Yesus dari Nazaret." Kemudian dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang di sebelahnya diam. Berkata, "Diam, jangan ramai." Tetapi dia berkata, "Tidak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus sudah lama mendengar dan tahu tentang Yesus. Dia menyimpan Yesus di dalam hatinya. Suatu hari harus bertemu dengan dia. Ternyata tidak sia-sia apa yang Bartimeus lakukan selama ini. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, "Panggil dia." Orang-orang yang tadinya memarahi dia tiba-tiba berkata, "Kuatkanlah hatimu, bangunlah. Dia memanggil engkau." Bartimeus tertatih melepaskan jubahnya. Kehidupan lama dia tinggalkan. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Saat sampai di hadapan Tuhan Yesus, dia bertanya, "Apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu? Ya Rabuni, aku ingin melihat. Aku ingin bisa melihat." "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Engkau sembuh saat ini." Seketika itu juga Bartimeus sembuh. Apa yang menjadi masalah Anda? Tuhan Yesus bertanya kepada Anda, "Apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu?" Dia siap menyembuhkan Anda. Apapun masalah Anda. Mungkin lumpuh, tuli, buta, atau mengalami masalah keluarga, ekonomi, dan pelayanan. Katakan kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Anda, "Apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu?" Kalau Anda seperti Bartimeus, Tuhan akan berkata kepada Anda, "Imanmu menyelamatkan engkau." Healing story, kesaksian kesembuhan. Janin di kandungan yang mati hidup kembali. Saya bernama Ratna Rotua Marpaung, ibu dengan 2 anak laki-laki. Suami saya Tangkas Simanjuntak. Kami tinggal di daerah Cibubur, tepatnya di perumahan Bumi RSKE 6, nomor 29. Saya berjemaat di GBI Cibubur dengan Gembala Pendeta Muda Yan P. Pangaribuan. Saya juga bergabung di KUL Jastiasi. Anak pertama saya berusia 1 tahun 3 bulan. Pada saat kehamilan anak kedua, saya mengalami situasi yang menggoncangkan iman saya dan suami. Jumat 8 Desember 2006 merupakan hari yang tidak bisa saya lupakan. Hari itu saya menerima hasil pemeriksaan dokter bahwa kandungan saya yang masih berusia 8-9 minggu tidak berkembang. Saya mengalami pemeriksaan di sebuah klinik di daerah Kerangan. Hari itu saya mengetahui bayi saya yang seharusnya memiliki panjang 27 mm sesuai usia kandungan, tetapi ternyata hanya 22 mm berdasarkan hasil USG. Selain itu janin tidak ada detak jantungnya, sehingga dokter menyimpulkan bayi saya tidak berkembang atau sudah mati. Saya memiliki riwayat kehamilan yang buruk. Anak kedua saya meninggal dengan kasus yang sama, tidak berkembang pada usia kehamilan 3,5 bulan di tahun 2005. Saat itu saya mengalami gangguan makan, sehingga tidak bisa menikmati makanan apapun. Jika makan, pasti muntah. Akibatnya saya lemah dan mengalami dehidrasi. Sempat dirawat di beberapa rumah sakit, tetapi beberapa minggu kemudian masuk rumah sakit lagi untuk dikuret. Tetapi suami saya berharap kami tetap bisa memberikan adik untuk diko, apalagi jika adik itu bayi perempuan. Dokter memutuskan saya harus dikuret dan dilakukan 1 minggu lagi, yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2006. Menurut dokter, bila tidak ada perkembangan dan kelihatannya dokter sudah memastikan memang tidak ada, saya harus bersiap untuk dikuret. Saya keluar dari klinik dengan pikiran kalut dan syok, harus mengalami kejadian serupa seperti tahun lalu.
Saya bingung harus berkata apa pada suami yang berbahagia sejak tahu saya hamil lagi. Dia suka mencium perut saya sambil berkata-kata pada janin itu, seolah-olah dia anak perempuan yang kami nanti-nantikan. Klinik tidak jauh dari tempat usaha suami saya. Saya segera tiba di sana dan tidak bisa mempersiapkan penyampaian yang baik untuk berita buruk ini kepada suami. Saya melihat suami saya sangat kecewa dan marah. Sebelumnya saya memang tidak siap hamil dalam waktu dekat karena selain sedang sibuk usaha, Diko membutuhkan perhatian besar sejak masuk kelas 1 SD. Saya juga sering tidak sehat saat hamil, mual, muntah-muntah, dan tidak bisa makan, seperti ketika hamil anak kedua. Saya pikir ini belum waktunya. Ketika hamil pun saya tidak menolak, tetapi selalu merasa belum siap. Tiap kali orang bertanya, saya menjawab, ya ini keinginan suami saya, tapi saya belum siap. Sadar atau tidak sadar, saya sering mengulang kata-kata itu pada teman-teman. Suatu hari suami saya mendengarnya dan menegur saya. Dengan sedih dan bingung, keesokannya Sabtu 9 Desember 2006, saya menghubungi Ketua KUL Kerangan Jatisari dan istrinya, Pak Goro dan Ibu Verina Goro. Saya sharing dan berdoa dengan mereka. Lalu mereka menyarankan saya untuk datang pada minggu ke Ibadah Raya 3 GBI Cibubur pukul 17 waktu Indonesia Barat di Ruko Raffles Hill. Pak Goro berkata bahwa kami akan didoakan hamba Tuhan dan percaya Allah sanggup memberi yang terbaik. Saat itu saya mengeluh karena suami kelihatan sedih dan kecewa terhadap kehilangan ini. Kami ingin menerima damai sejahtera Tuhan Yesus supaya kami bisa besar hati menerima ini. Pada Minggu 10 Desember 2006, kami mengikuti ibadah seperti biasa. Selesai ibadah, Pak Goro bersama beberapa pengerja gereja dan Pak Henry membawa saya ke suatu ruang untuk berdoa. Pak Henry mulai mendoakan saya dan suami. Saya mulai merasakan pengurapan Tuhan karena segera terasa sesuatu yang panas mengalir dari kepala ke bawah. Selama itu saya berbahasa roh. Menurut Ibu Verina Goro, tubuh saya bergoncang sehingga dia mendekap saya. Saya ingin rebah, tetapi saat itu masih kuat duduk. Beberapa saat kemudian ada dua ibu lagi berdoa bersama kami. Salah satunya adalah Ibu Ane Toyo atau pendoa syafaat Cibubur. Mereka mendoakan dan memeluk saya. Setelah berdoa kami merasa pulih. Karena kondisi saya yang masih sering ingin muntah, saya dan suami segera pulang. Keesokannya, Senin 11 Desember 2006, Ibu Verina Goro menelpon saya dan mengatakan hal-hal yang luput diceritakan. Karena saya pulang terlebih dulu, Ibu Verina berkata bahwa semua yang terjadi kemarin 10 Desember 2006 tanpa rekayasa. Bapak dan Ibu Goro belum sempat menceritakan kondisi saya pada pengerja lain atau Pak Henry karena sibuk. Mereka tidak sempat berkomunikasi dengan Pak Henry untuk memberitahukan pergumulan pada masalah. Beliau hanya tahu ada pasangan suami istri yang mau didoakan. Pak Henry baru tahu janin saya meninggal tepat sesaat sebelum berdoa. Tetapi beliau berdoa seolah-olah tahu seluruh masalah saya dan suami. Ibu Verina Goro juga berkata bahwa seminggu sebelumnya, Ibu Ane mendapat penglihatan seorang bayi sangat kecil dengan posisi kepala di bawah atau keadaan yang tidak lazim, terbungkus kain di sebelah seorang wanita. Tuhan menggerakkan Ibu Anu untuk mendekati wanita itu dan berkata, 1, 2, 3, hei bayi yang mati, bangkitlah, hiduplah kembali. Ibu Ane bingung selama seminggu itu karena tidak tahu wanita dan bayi itu. Akhirnya Ibu Ane membagikan penglihatan itu pada doa syafaat yang lain, termasuk Pak Henry saat berdoa syafaat persiapan ibadah sore 10 Desember itu. Jadi semua adalah rencana Tuhan. Itu sebabnya ketika Ibu Ane mengetahui pasangan yang didoakan Pak Henry itu bermasalah dengan janin yang dianggap sudah mati, dia segera maju memeluk saya dan berkata, 1, 2, 3, hai bayi yang mati, bangkitlah, hiduplah kembali. Semua orang mendukung saya dalam doa, baik pengerja gereja maupun teman-teman KUL. Mereka terus mendoakan dalam kubu doa KUL, Kerangan Jatisari, setiap Selasa. Mereka pun memfollow up lewat telepon selama masa penantian sampai Jumat, 15 Desember 2006. Jadwal saya akan dikuret setelah pemeriksaan membuktikan tidak ada perkembangan. Akhirnya ketika hari itu tiba, saya datang lagi ke klinik untuk di USG oleh dokter. Betapa gembiranya saya ketika dokter berkata, "Ibu, bayinya berkembang sempurna. Detak jantungnya terdengar." Saya hanya bisa merespon, "Puji Tuhan." Saya segera menyampaikan berita ini kepada semua orang. Kabar itu menjadi kegembiraan dan kekaguman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada Minggu 17 Desember 2006, saya bersaksi di Ibadah Raya 3 GBI Cibubur.
Saya menceritakan keajaiban dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Kemudian gembala kami, Pak Ian Peter Panggaribuan dan Pak Henry mendoakan saya. Saya sangat bersyukur healing movement yang disampaikan Bapak Pendeta Niko bukan hanya kami dengar, namun kami mengalami gelombang kesembuhan itu. Tuhan Yesus luar biasa. Itulah kesaksian saya. Kiranya memberkati banyak wanita untuk terus bergantung dan berserah kepada Tuhan. Jangan lupa untuk berbagi bersama saudara-saudara seiman, terutama teman-teman cool, karena kita bisa saling menguatkan dan mendoakan. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda dalam pertolongannya. Bab 1, kunci penuaian jiwa. Gelombang kesembuhan bukan hanya untuk Indonesia, melainkan juga bangsa-bangsa. Saya baru pulang dari Taiwan ketika saya di tempat 12 suku aborigin, yaitu suku asli Taiwan di Hualien. Kami mengadakan kebaktian kebangunan rohani healing movement. Ada seorang ibu yang lumpuh separuh. Dia kesulitan untuk datang ke kebaktian, tetapi akhirnya dia datang dijemput dengan bis. Dia sebetulnya minta diturunkan di depan gedung pertemuan, tetapi dia turun di tempat yang jauh karena bis tidak bisa masuk ke dekat gedung pertemuan. Dia dengan susah payah dibantu oleh saudaranya masuk ke gedung pertemuan. Saat itu kami sedang memuji-muji Tuhan ketika dia hendak ke toilet untuk buang air kecil. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ibu itu berteriak, "Saya sudah sembuh, saya sudah sembuh." Pada bab 1 ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena masih memberi saya kesempatan untuk merekam lagu-lagu yang baru. Waktu itu usia saya 58 tahun. Saya berkata, "Tuhan, saya berumur 58 tahun. Tetapi Engkau masih memberi saya kepercayaan untuk menyanyikan lagu-lagumu. Suara saya belum goyang. Saya masih bisa menyanyi dengan baik." Lalu saya merekam 4 lagu. Beberapa anak Tuhan memberi saya lagu yang bagus. Ada lagu yang sudah lama tetapi liriknya belum keluar. Tuhan hanya berkata, "Bapak, Bapak." Mengapa kata Bapak yang keluar? Saya ingin menceritakan kepada Anda. Sekarang sedang ramai diperbincangkan kata Yahweh. Banyak orang mengatakan bahwa kalau menyebut kata Allah itu sesat. Orang harus menyebut kata Yahweh. Suatu hari saya mendapat buku dari LEI atau LAI dalam rangka ulang tahun. Ada beberapa tulisan yang membahas kata Allah dan Yahweh. Tulisannya pas bagi saya. Penulisnya adalah seorang pendeta. Ia menerangkan bahwa nama Allah berasal dari bahasa Ibrani yang tertulis YHWH. Itu huruf mati semua, tanpa huruf vokal. Nah, bagaimana bisa menjadi Yahweh? YHWH adalah nama Tuhan dalam bahasa Ibrani asli. Orang Israel tidak bisa mengejanya. Mereka hanya bisa berkata Adonai, Elohim, dan sebagainya. Satu nama yang begitu menyentuh hati adalah saat kita memanggil Dia dengan sebutan Abba. Ketika saya membaca tulisan itu, saya menangis. Saat kita memanggil Bapa, Bapa, kita bisa merasakan Dia begitu mengasihi kita. Saya tahu dengan pasti lagu Bapa akan masuk. Selama ini saya belum pernah merekam lagu ini. Pada awal 2002, para pendoa saya menerima tuntunan tentang change destination, yaitu untuk mengadakan perubahan tujuan. Saya teringat tentang visi dalam Yesaya 54 ayat 2-3. Lapangkanlah tempat kemahmu. Saya menerimanya pada 1993. Saat itu semua sudah siap. Hari-hari ini hal tersebut sudah tergenapi. Kami membuka banyak cabang dan ranting melalui Community of Love atau COOL. Dulu namanya Family Altar atau FA. Pada Februari 2002, negara-negara Asia dan Oceania berkumpul dalam Bethany Golden Gates Convention di Singapura. Beberapa bangsa lain juga datang. Pertemuan itu bertema Prepare the Way for the King of Glory. Tema ini juga dipakai di Israel. Kurang lebih 200 bangsa yang hadir bersama-sama berseru, "Persiapkan jalan untuk datangnya Raja Kemuliaan." Dalam menjelang kedatangan Kristus yang kedua, ada kejadian-kejadian seperti dalam ayat-ayat berikut ini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 10-11. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Wahyu 5 ayat 13.
Sebelum Wahyu 5 ayat 13 terwujud, terlebih dulu ayat 11 dan 12 tergenapi, saya kembali menerima pesan untuk menuai ribuan jiwa. Saya telah menerima tuntunan ini sejak Juli 2001. Saat ini kita masuk pada prepare the way for the King of Glory. Kita sedang bergerak dalam penuaian jiwa berlaksa-laksa. Hal ini berbicara tentang jumlah besar, baik Indonesia maupun bangsa-bangsa lain. Pada Februari 2002, saya membaca Yoel 2, ayat 30 sampai 32. Ayat 30 berbicara tentang hari Tuhan, yaitu hari penghakiman. Tetapi pada hari itu kita sudah terangkat. Sebelum hari itu tiba, ada goncangan-goncangan. Kita bisa melihat perkembangan dunia, Israel dan dampaknya bagi dunia pada masa kini. Tuhan sedang menggoncang gerejanya. Ini sesuai dengan firman-Nya. Penghakiman dimulai. Dari rumah Tuhan, kita harus siap dengan goncangan-goncangan. Semua goncangan itu akan membuat banyak orang berseru kepada Yesus. Hasilnya, penuaian beribu-ribu jiwa. Healing Movement, Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Dalam menyikapi keadaan bangsa Indonesia saat ini, masih segar dalam ingatan kita bahwa penyakit flu burung, polio, demam berdarah, peristiwa bom di Bali, pesawat jatuh, dan kenaikan bahan bakar minyak atau BBM, keadaan ekonomi dan politik negara kita bak tanpa asa. Tapi di tengah krisis itu Tuhan berjanji, aku akan mencurahkan mujizatku. Ketika Tuhan menyembuhkan orang lumpuh, semua orang takjub dan memuliakan Allah. Banyak orang memuliakan Allah karena melihat mujizat. Sampai hari ini mujizat Tuhan Yesus masih terjadi. Dan akan terus terjadi karena Tuhan kita tidak berubah. Firman-Nya ya dan amin. Bangsa ini sedang lumpuh hampir dalam segala bidang. Agenda reformasi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Bangsa ini membutuhkan mujizat. Tuhan ingin gerejanya menjadi saksi, memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Indonesia melihat, takjub dan percaya kepada Tuhan. Terjadinya Healing Movement, Yohanes 6, ayat 1-13. Peristiwa mujizat Tuhan memberi mereka makan orang-orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, tercatat dalam Yohanes 6 ayat 1-13. Dia berpesan, aku akan tetap mencurahkan berkat-berkat dan mujizatku. Apa yang membuat mujizat bisa terjadi? Ada 4 pihak yang sebaiknya bekerja sama agar Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yaitu Tuhan Yesus, anak kecil yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan, murid-murid yang bertindak selaras dengan kehendak Tuhan, dan orang banyak yang menerima berkat. Yang pertama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan berkat 100 kali lipat seturut kehendaknya. Mengapa? Karena dia terdorong oleh belas kasihan. Yesus melihat orang banyak berbondong-bondong mengikutinya dengan rasa lapar dan haus akan dia. Saat itu memang ada orang yang lapar dan haus akan mujizat-mujizat. Tetapi ada orang yang lapar dan haus akan dia karena kasih, kebaikan dan hadiratnya. Apakah kita mau mendapatkan berkat 100 kali lipat? Tuhan Yesus akan mencurahkan berkat 100 kali lipat karena belas kasihannya, serta karena kita haus dan lapar akan dia. Coba periksa diri Anda. Apakah Anda selalu lapar dan haus akan dia? Orang yang lapar dan haus akan dia mengalami kasih mula-mula kepadanya. Tak heran kalau Tuhan Yesus berbicara melalui firman-Nya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku. Ini adalah sebuah janji. Kita hidup berkelimpahan dalam segala hal karena berkat 100 kali ganda itu. Saat ini kita melihat Indonesia dalam keadaan kelaparan, apalagi setelah BBM naik. Orang miskin di Indonesia akan bertambah. Namun kita harus tahu saat Indonesia kelaparan, belas kasihan Tuhan akan menghujani bangsa ini. Ini awal transformasi yang Tuhan janjikan bagi bangsa Indonesia. Dia akan melakukan firman-Nya. Dalam 2 Tawari 7 ayat 13-14, Tuhan bersuara, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Yang kedua, anak kecil yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan. Kita bisa melihat ketulusan anak kecil itu. Orang tuanya tidak ikut, sehingga ia membawa bekal. Saat ia hendak memakan bekalnya,
Tiba-tiba murid-murid Tuhan berkata, Tuhan, Yesus menghendaki itu. Apakah kamu mau memberikannya kepada Tuhan untuk orang-orang lain? Anak itu tidak berpikir panjang. Apakah nanti aku akan kelaparan atau tidak? Ia langsung memberikan semua miliknya kepada Tuhan. Ia melakukannya karena mengasihi Tuhan Yesus. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus pasti mengasihi sesama. Akan tetapi orang yang mengasihi sesama belum tentu mengasihi Tuhan Yesus. Bukan secara kebetulan Tuhan Yesus memilih seorang anak kecil. Kalau kita membaca Matius 18 ayat 1-5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Biasanya kita mendengar orang-orang berkata, kamu harus bertobat, berbalik dari segala perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan berkata, bertobat dan jadilah seperti anak kecil. Childlike. Orang yang merendahkan diri dan seperti anak kecil. Dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Bertobat adalah berbalik 180 derajat, yaitu meninggalkan dosa dan berpaling kepada Tuhan Yesus. Tetapi mengapa kita seperti anak kecil? Mari kita mempelajari karakter anak kecil yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, suka menangis. Apakah kita suka menangis di hadapan Tuhan? Suka menangis di hadapannya adalah menyenangkan hatinya. Suka menangis bukan berarti cengeng. Kita berbicara tentang hati yang hancur di hadapan Tuhan, yaitu hati yang mudah bertobat. Contohnya Daud, ia memiliki hati yang hancur di hadapan Tuhan. Mazmur 51 ayat 18-19 bermazmur, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan menghendaki hati yang hancur lebih daripada persembahan lainnya. Tidak salah kalau Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Daud bukan tidak pernah berbuat dosa. Ia pernah melakukan dosa besar. Tetapi mengapa Tuhan masih mengasihinya? Sebab Daud mempunyai hati yang hancur, mudah bertobat. Saat ia berbuat dosa dan ditegur oleh Tuhan, ia tidak berbelit-belit, ia langsung mengakui kesalahannya. Berapa banyak orang ketika Tuhan menegur karena mereka salah, justru berbelit-belit, mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Daud banyak berbuat dosa, tetapi ia tidak pernah jatuh dalam dosa yang sama. Ia memiliki hati yang hancur. Kalau kita memiliki hati seperti itu, kita mudah bertobat. Orang seperti ini mengalami berkat 100 kali lipat. Dalam Yesaya 57 ayat 15 tertulis, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya. Dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan berkata, aku bersemayam di tempat tinggi dan kudus, tetapi bersama-sama dengan orang yang remuk hati dan rendah hati. Kita pasti mendambakan hadiratnya dalam hidup kita. Namun kadang-kadang hadirat itu terasa hilang. Berikut ini langkah-langkah untuk mengenal hadirat Tuhan. Yang pertama, apakah masih ada hal yang kita sembunyikan dan tidak mau kita akui di hadapannya? Yang kedua, apakah kita masih menyimpan kesombongan dan tidak mau merendahkan diri di hadapannya? Kedua hal itu penting. Kita harus tetap merasakan hadirat Tuhan setiap saat. Sebab ia sudah berjanji, aku bersemayam di tempat tinggi, tetapi bersama-sama dengan orang-orang yang remuk dan rendah hati. Yang berikutnya adalah mudah mengampuni. Salah satu karakter anak kecil adalah mudah mengampuni. Anak kecil kalau sedang bermain dengan teman-temannya, sering berkelahi, sering memukul sampai menangis. Tetapi tidak lama kemudian mereka bisa berpelukan. Dengan gembira mereka bermain kembali seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Bagaimana dengan orang dewasa? Jangankan terkena pukulan, kadang-kadang hanya karena masalah sepele sudah langsung marah. Seumur hidup akan membekas. Roma 12 ayat 18 bersuara, sedapat-dapatnya kalau
hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau kita belum melepaskan pengampunan, selalu saja ada tragedi dalam hidup ini. Misalnya, mengapa penyakit terus datang? Mengapa saya berdoa tetapi langit seperti tembaga? Periksa hati Anda. Apakah kita sudah atau belum melepaskan pengampunan? Kalau kita sudah mengampuni, kita akan menerima berkat dan mujizat. Sifat selanjutnya adalah percaya kepada orang tuanya. Ciri khas anak kecil ialah percaya kepada orang tuanya. Saat ia takut, orang tuanya akan berkata, "Jangan takut." Lalu ketakutannya lenyap. Suatu hari ada pemain akrobat mengadakan pertunjukan berjalan di atas tali menyeberangi air terjun Niagara. Saat ia berhasil menyeberang, semua penonton bertepuk tangan. Ia berkata, "Apakah Anda semua percaya saya bisa menyeberang kembali?" Semua penonton menjawab, "Percaya." Lalu ia berkata, "Kalau begitu siapa yang mau ikut dengan saya?" Seketika suasana senyap. Tak seorang pun berani bersuara. Tiba-tiba seorang anak kecil berteriak, "Aku mau ikut." Lalu pemain akrobat itu menggendong anak kecil itu di pundaknya. Ia berhasil membawanya ke seberang. Penonton bersorak memuji keberanian anak itu. Ketika tiba di seberang, mereka mengerumuni dia dan berkata, "Kamu sungguh berani, Nak." Bocah itu meringis dan berkata, "Ini kan ayahku." Tuhan Yesus ingin kita seperti anak itu. Apakah kita percaya Tuhan selalu menyertai? Semua orang berteriak, "Percaya." Tetapi ketika badai masalah melanda, kita mulai menciut dan ragu. Hari ini Tuhan berkata, jadilah percaya seperti anak kecil. Contoh yang baik dari Alkitab adalah Yosua dan Kaleb. Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Mereka bersama 10 orang dari suku lain bertugas melihat bangsa yang mendiami tanah Kanaan. Negeri itu sedikit atau banyak, kuat atau lemah, baik atau buruk, kotanya terbuka atau tertutup, tanahnya subur atau tidak, dan ada pepohonan atau tidak. Lalu membawa hasil negeri itu. 40 hari lamanya mereka mengintai. Ketika pulang terlihat jelas para pengintai yang percaya kepada Tuhan dan janjinya, atau para pengintai yang tidak percaya karena takut. Ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan. A. Kaleb dan Yosua melihat buah, bukan masalah. Kaleb dan Yosua percaya kepada Tuhan. Mereka melihat buah-buah di negeri itu, menggairahkan. Negeri itu penuh dengan susu dan madu. Sedangkan 10 pengintai lainnya tidak percaya. Hanya melihat masalah dan berkata, memang benar apa yang dikatakan Yosua dan Kaleb, bahwa negeri itu indah dan penuh dengan susu dan madu. Tetapi orang-orangnya besar-besar, kotanya berkubu. Itu masalah besar bagi kita. Begitupun dengan bangsa ini. Tuhan sudah menjanjikan transformasi, tetapi masalah demi masalah terus menimpa. Tuhan bersabda, jangan melihat masalah, tapi lihat buahnya. Di balik semua persoalan itu, transformasi pasti terjadi di Indonesia. 2 orang salesman bertugas ke sebuah negeri yang orang-orangnya tidak memakai sepatu. Salesman pertama berkata kepada bosnya, "Saya mau kembali ke negeri saya. Di sini tidak ada satupun yang memakai sepatu. Bagaimana mungkin mereka akan memakai sepatu?" Ia hanya melihat permasalahan. Salesman kedua melihat buah. Ia yakin dan berkata, "Saya melihat orang-orang di sini tidak memakai sepatu. Saya akan mengajari mereka cara memakai sepatu. Kirim sebanyak-banyaknya sepatu." Kaleb dan Yosua melihat diri mereka di tangan Allah. Kaleb dan Yosua berkata, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut. 10 pengintai yang lain berkata, kami ini seperti belalang, dan mereka besar-besar. 2 hal yang kontras. 2 orang percaya berada di tangan Allah. 10 orang merasa kecil dan lemah. Bola basket relatif tidak terlalu mahal, tetapi ketika berada di tangan Michael Jordan, bola itu menghasilkan uang yang banyak. Stick golf relatif murah, tetapi ketika berada di tangan genggaman Tiger Woods, stick itu menghasilkan uang berjubel. Siapakah kita? Kita bukan orang pintar atau hebat, tetapi bila di tangan Tuhan Yesus, Dia bisa membuat kita luar biasa. Kita ada di dalam pikiran dan rencana Tuhan. Kita ini adalah biji matanya. Yosua dan Kaleb berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Dia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka percaya kepada Tuhan seperti anak kecil. Sebaiknya 10 pengintai lainnya berkata, bagaimana kita bisa menduduki negeri itu? Kita pasti kalah. Mereka kuat, kita lemah. Lebih baik di Mesir. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kaleb dan Yosua melangkah dengan iman. Mereka melangkah dengan iman karena percaya janji Tuhan. Sementara 10 pengintai lainnya justru menghalangi umat Tuhan untuk masuk. Ada konsekuensi bagi umat pilihan Tuhan yang tidak mau percaya, yaitu terkena tulah. Hanya generasi Kaleb dan Yosua yang keluar dari Mesir dan masuk tanah perjanjian, sedangkan pengintai lainnya mati di padang gurun. Yosua menggantikan Musa. Kaleb pada usia 85-an mendapat daerah Hebron yang dulu bernama Kiryat Arba. Kaleb berkata, "Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar rumah. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Jadi berikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Yosua 14 ayat 10-13. Kita perlu berdoa, Tuhan Yesus akan mengikutimu. Dengan segenap hatiku, aku percaya kepadamu seperti anak kecil percaya kepada orang tuanya. Aku minta kekuatanku tetap sama seperti hari ini sampai engkau berkata, "Cukup melayaniku." Jadi biarlah kekuatan kita melayani Tuhan tetap sama sampai kita selesai melaksanakan pelayanan kita kepadanya.